dan Bapak Ari pertama-tama menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Mama semua seluruh warga masyarakat Desa Tonduawan, desa maupun 3 dusun Poliwu, Kiara dan Wet, yang pada tahun 2020 yang lalu telah memberikan dukungan besar kepada kami berdua. Ketong menang di seluruh Desa Tonduawan toh, 02 menang toh. Di negeri ketong kalah dari 03, tapi kumpul Kiara datang, kumpul Poliwu datang, langsung ketong menang kembali. Tapi hari ini ketong dan 03 gabung jurus, berarti barang selesai. Masa semua toh? Nah, masa. Beta menyampaikan terima kasih banyak dan keluarga atas dukungan itu. Atas dukungan Bapak Mama semua, maka pada tanggal 26 April 2021 Ketong 2 dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 5 tahun. Jadi masa jabatan ini baru berakhir nanti tanggal 26 April 2026. Tadi Pak Wakil suka start. Cuma terjadi perubahan undang-undang, maka pilkada serentak dilaksanakan 2024 dan hasilnya nanti direncanakan nanti pelantikannya pada Februari 2025. Berarti ketumpung masa jabatan tak potong 1 tahun 2 bulan, tak tekor kurang. Kemudian ketong juga ingat bahwa pada saat pelantikan itu ketong semua ada dalam masalah besar, yaitu COVID-19. Ketong ketemu orang semua pakai masker, cuma dapat lihat testas saja dari mata. Saya kenal baik-baik ini siapa. Som boleh berkumpul, som boleh berangkat sebarang karena ada pembatasan pelayaran maupun penerbangan. Akibat daripada itu adalah konsentrasi pemerintah daerah, anggaran pemerintah daerah konsentrasikan untuk penanganan COVID-19. Tim datang ke desa-desa, vaksin, bikin pembatasan perjalanan, bikin karantina, orang yang masuk harus karantina supaya mencegah jangan sampai penyakit ini menular dan ketong bisa mati semua. Pertengahan tahun 2022 baru pemerintah pusat menyatakan bahwa COVID selesai. 1 tahun lagi terpotong, kurang lagi saya bisa bergerak. Ketong mulai bisa bergerak itu pada tahun 2022 pertengahan, 2023 pas 2024 dapat suruh pilkada lain, baku pukul ulang lain. Jadi praktis ketong hanya jalankan pemerintahan 2 tahun lebih. Beta dan Bapak Ari. Kalau beta sendiri itu melanjutkan Bapak Abbas pun, beta dan Bapak Abbas pun masa jabatan itu beta dilantik bulan Mei, 30 Mei 2019. Setelah Bapak Abbas dilantik sebagai Wakil Gubernur, beta memimpin tanpa wakil dari 2019 sampai 2021. Jadi ada yang bilang kata saya dia perlet itu 5 tahun. Beta lanjutkan beta dan Pak Abbas pun visi misi. Tapi visi misi yang ketong 2 sampaikan pada tahun 2020 itu hanya ketong kasih jalan 2,5 tahun kurang lebih. Sudah tentu 5 tahun lah, tinggal 2,5 tahun ketong kerja, hasilnya pasti masih banyak yang kurang. Tetapi puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat Tuhan dan dukungan rakyat Maluku Barat Daya. Ketong walaupun sedikit waktu tapi sudah bisa melakukan beberapa langkah untuk menuju Maluku Barat Daya lebih baik. Hari ini kita bersyukur bahwa dari 17 pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya yang dihuni oleh penduduk, 16 pulau listriknya sudah masuk, PLN sudah masuk, PLN sudah menyala walaupun beberapa desa belum menyala karena trafonya belum pasang, panelnya belum pasang, tapi generatornya sudah ada dan sudah menyala. Di Pulau Luang sudah, di Pulau Lakur sudah, di Pulau Sermatan sudah, Pulau Wetang sudah, Pulau Daulor sudah, Pulau Daura sudah, Pulau Marsela sudah, Pulau Damer sudah, Pulau Romang sudah, Pulau Wetar itu 2 generator, 1 taruh di Arwala di Wetar Timur dan 1 taruh di Erai di Wetar Barat. Puji dan syukur. Ketong juga melakukan membuka akses baik di Wetan, di Romang, di Damer. Di Damer itu masih kurang jalan lintas dari Wulur
menuju Batu Merah masih kurang 750 meter lagi tersambung. Jembatan 2 buah dibangun, jembatan besar 2 buah dibangun. Wetar itu kasih, kalau yang sudah pernah pergi Wetar, kurang lebih 100 km kita buka jalan di Pulau Wetar. Dari Uak menuju Lurang, Lurang menuju Naumatan. Kemudian dari Mesulit menuju Erai lewat Tabar. Kemudian dari Ilputih menuju Masapur Pahuan. Kenapa jalan harus dibuka? Di Wetar itu ada 4 pelabuhan. Pelabuhan Arwala, pelabuhan Lurang, pelabuhan Erai, dan pelabuhan Ilwaki. Supaya ketumpung hasil kebun ini bisa sampai di pasar, maka bikin jalan sampai di pelabuhan, supaya orang muat pala, orang muat cengkeh, orang muat kopra naik oto lalu pergi. Begitu. Visi misi yang pernah kita sampaikan 2020 masih tetap kita lanjutkan. Maka tagline-nya adalah melanjutkan. Karena bupatinya tetap sama, wakil bupatinya itu juga sama. Keton dua yang ada yang selingkuh. Oh, biasa kan periode pertama sama-sama, periode kedua cari jalan sendiri. Tapi beta dan Bapak Ari setia sampai mati. Nah, toh? Jadi kalau pilih kepala daerah itu yang setia. Kalau dia pasangan sesuatu yang setia, lah kira-kira mau setia apa rakyat? Yang mungkin perpasangan saya lain tipu lain, bagaimana? Tahu? Visi misi, visinya adalah mewujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Berbasis pada sumber daya lokal, sumber daya dan kearifan lokal. Maksudnya apa itu? Maksudnya ketong ingin supaya tidak miskin, sejahtera itu tidak miskin. Kemudian cukup saja tidak miskin, tidak. Kita ingin supaya bisa mandiri, tidak tergantung daerah lain. Ketong pun makanan, ketong makan dan ketong pun makanan sendiri. Kita hidup di atas dasar kita pun harta sendiri. Basis kita adalah sumber daya lokal dan kearifan lokal. Apa itu sumber daya lokal? Ketompung hasil diri, ketompung laut sendiri, ketompung hasil hutan sendiri, ketompung ternak sendiri. Dari situlah kita mau sejahtera. Ketong sampai sejahtera dengan orang pohon. Dan yang kedua adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Nyolileta. Ketompung segala macam mau kaya mau hebat, tapi nyolileta yang ada berarti lain-lain. Orang basudara susembah kuporo lain. Katong jaga ini. Katong tetap jaga ini. Dan salah satu alat adat, alat peraga adat adalah sopi. Katong duduk bicara adat saya mungkin minum Fanta. Mesti minum sopi toh? Tete nenek dolo nikah saya ada surat nikah. Tiram sopi sah. Betul kan saya? Keluarga duduk tiram sopi selesai. Sah. Adik kakak baku pukul, bawa datang di rumah tua, siram sopi selesai. Betul kan saya? Saya pakai surat perdamaian lah, saya usah. Saya usah pakai meterai 10.000, saya usah. Pakai surat banyak-banyak perintah jalan terus. Sopi orang takut, saya bagera. Orang dam bilang saya bagera. Karena sopi sebagai alat peraga adat dan sumber penghasilan rakyat. Katompung banyak tukang tipar yang hidup dari hasil tipar itu. Katompung saudara-saudara yang berdagang sopi juga hidup dari situ. Maka pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap sopi dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan tahun 2023. Melindungi sopi sebagai minuman adat dan minuman keagamaan. Katong minum anggur di gereja itu pakai sopi lah masa anggur, bukan minum Fanta. Maka sekarang sopi dari Leti masuk Moa, orang saya tahan lain. Dari Kisar masuk Moa atau dari Moa masuk ke Kisar masuk ke Babat, saya bisa tahan lain. Kecuali kalau minum sopi mabok, baku pukul, yang baku pukul yang dapat tahan. Kan begitu? Kan saya ada urusan yang sopi itu. Tapi apakah sopi saja cukup? Tidak. Sopi ini juga bukan ketumpi timba-timba saja di pantai. Tapi orang mesti naik pohon koli, orang mesti naik pohon kelapa, maka berisiko tukang tipar bisa jatuh, bisa celaka, bisa meninggal, bisa cacat.
Kemudian ketompu nelayan, ada 2000 nelayan yang mencari ikan untuk ketompu kehidupan. Mereka ini pemerintah daerah sejak tahun 2021 mengasuransikan tukang tipar dan nelayan di Maluku Barat Daya. Ada 1100 lebih tukang tipar yang kita asuransikan. Ada 2000 lebih nelayan di Maluku Barat Daya kita asuransikan. Maksud asuransi supaya apa? Katong saya minta celaka, tapi celaka kalau mau datang siapapun tidak bisa menghalangi. Celaka boleh datang tetapi keluarga tidak boleh miskin karena kecelakaan itu. Maka asuransikan pemerintah yang bayar premi setiap bulannya terhadap semua tukang tipar dan semua nelayan. Kalau mereka celaka meninggal, maka BPJS Tenagakerja langsung memberikan santunan 40 juta rupiah kepada ahli waris, ditambah dengan beasiswa untuk 2 orang anak maksimal 150 juta. Supaya kalau bapak celaka, anak pun masih tetap sekolah, masih bisa sampai sarjana, supaya dong bisa hidup lebih baik dari ketong yang saat ini. Itu harapannya. Ketong mau ingin sejahtera, maka ketong melakukan program-program bantuan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat yang miskin, supaya mereka tidak lagi miskin. Dan bagi masyarakat yang tidak miskin, supaya mereka jadi lebih tidak miskin lagi dan mereka menjadi sejahtera. Maka pemerintah daerah setiap tahun memberikan bantuan nelayan, bantuan speedboat, alat tangkap, dan lain-lain. Kemudian kita juga memberikan bantuan ternak, bantuan untuk pertanian, peternakan. Semua kita lakukan. Tukang-tukang kita kasih bantuan. Sekarang mebeler-mebeler kita kasih, supaya tukang di kampung bisa bikin kursi sendiri di kampung, ada kayu bisa kerjaan untuk kampung. Karena waktu pendek cuma 3-4 tahun, maka pasti sebagian belum dapat. Bapak dan mama dong sabar, karena pasti dapat. Pasti untuk ke depan ini kita akan dorong besar-besaran. Bapak dan mama mungkin suka sampai di Tiakut. Ada yang namanya SKPT Pulau Moa. Ketemu saudara bapak Cak yang datang aturakan lalu mungkin mau serahkan itu. Selesai. Kong, Cak Samloya ada datang kemarin selesai. Itu nanti diserahkan kepada pemerintah daerah. Namanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Di dalamnya ada pelabuhan pendaratan ikan. Di dalamnya ada tempat pelelangan ikan. Di dalamnya ada cold store, tempat penyimpan ikan 20 ton ada di dalam pelabuhan itu, dan 10 ton ada di pasar Tiakut. Jadi ada 30 ton termasuk pasar dan pabrik es kering, ice flag untuk mendinginkan ikan. Kenapa listrik saya harus dorong di kampung-kampung? Dan nanti bulan Desember Leti 24 jam listrik menyala, Babar 24 jam listrik menyala. Supaya apa? Supaya ikan-ikan jangan busuk. Simpan semua di sana dan masuk di Pulau Moa, masuk di sini dan kita ekspor ikan. Orang Moai besok tangkap ikan, orang Tonuawan tangkap ikan, orang Puliu tangkap ikan. Tangkap ikan nanti langsung masuk ke Tiakur, simpan di Tiakur dan tidak busuk, sehingga ketua bisa baku tawar harga. Kalau ikan saya ada orang datang tawar pagi hari 1 kilo 10 ribu, makin siang lagi dia bukan tawar kasih naik, dia tawar kasih turun karena ikan semua busuk. Betul tak? Ikan semua busuk harga sudah tinggal 1.000 rupiah. Tapi kalau simpan di es, hari ini tawar 16.000, besok tetap harus tawar 16.000, ikan masih tetap bagus. Begitu tujuannya untuk itu. Kemudian ini saja belum cukup, kita butuh jalan, kita butuh infrastruktur untuk bisa hasil perikanan, hasil pertanian, hasil peternakan bisa masuk ke pasar dengan cepat. Bapak dong tadi beta datang lewat itu jalan dari Wet sampai di sini. Dulu beta kalau datang mau datang di Tonuawan, beta berangkat dari Tiakur biasa tidur di mobil itu tidur. Begitu sampai lalu agak sebelum mobil sebelum sudah itu berarti sudah kan? Kalau belum masih jauh kalau begitu. Jalan itu ternyata jalan provinsi, jalan yang harus dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Ketong semua beta termasuk datang berjalan dari desa ke desa, kumpul kekuatan, dukung wakil gubernur,
jadilah wakil gubernur Barnabas Orun. Ketom beta telepon kiri kanan di Leti Moa Lakor ini dukung anggota DPRD provinsi yang sekarang ada calon wakil bupati 01. Dia sengkenal orang. Beta yang telepon minta tolong suruh jadi DPR. Habis jadi DPR, habis jadi wakil gubernur, jalan 1,5 kilo datang di tahun mau saya mampu kerja. Lalu no tarbitnya apa datang bicara apa? Jadi orang tahun Wawang kalau datang tanya, waktu jadi DPR itu kamu sudah bikin ini, kamu bikinlah bupati ambil alih. Bupati bilang sudahlah, dompung kerja tapi beta kerja sudah, karena Moa ini ketumpung kerbau banyak, beta biar sudah susu kerbau, toh, tapi sapi pun nama toh, kata orang susu kerbau tapi di toko deh, dong kasih merek sapi, sudah saya nggak apa-apa sudah, kerbau pun susu sapi pun nama saya nggak apa-apa sudah. Tetapi beta pun rakyat yang menderita di sini, maka beta harus bikin jalan holding masuk. Domba ribut soal dana pen, kemarin ribut pemerintah daerah kenapa pinjaman 204 miliar, salah arahnya, tidak boleh pakai untuk membangun infrastruktur. Betul iya, 58 miliar yang beta pakai hotmix dari bandara lapis nyama itu lah bapak dong sunai tapi kampanye toh licin toh. Kalau beta sengot di begini, bapak doa ada makan abu 2 cupa. Lihat itu. Jalan hotbis 58 miliar. Jalan hotbis dari Simpang Kera menuju Seradona lewat kampung, betul toh? Kasih masuk 20 miliar lebih, 70 miliar lebih. Tambah ruko di pasar itu hampir 30 miliar. Praktis uang yang masuk dari 204 miliar itu 100 miliar masuk di Moa. Berarti bupati saya Moa kasih setengah kasih masuk di Moa. Jadi do yang baribut itu do saya Moa jangan percaya do. Dong bicara yang lain. Sebagian yang taruh di mana? Sebagiannya bongkar jalan ke Tumpu saudara di Wetar itu 100 km. Sebagian taruh di mana? Buka jalan Tutuar Hulu Leli supaya akses di Pulau Leti terbuka sehingga sayur dan lain-lain bisa masuk. Sisanya taruh di mana? Bangun jembatan di Sermata. 1 rupiah saya mau dikisah. Pada saat beta bahas di DPRD Kabupaten, dong tanya beta, dong dari jauh dong bilang ini pasti bupati atur barang-barang ini pas masuk dikisah semua kapo ini. Begitu beta paparkan dong mata menyala. Dong bilang bapak, kenapa kisah tidak masuk? Kita bilang, beta bupati Maluku Barat Daya, bukan bupati Kisar, bukan bupati Leti, bukan bupati. Keton juga sadar bahwa Kisar ada kemajuan hari ini. Saudara-saudara yang lain belum. Keton kasih naik yang lain ini dulu supaya keton sama-sama maju. So boleh satu majulah satu lebih larat. Keton sama-sama hidup. Dan Moa ini ibu kota kabupaten ada di sini. Dia harus dapat bagian lebih besar karena ini kota pulau. Kita bangun Moa ini. Jalan lingkar Moa ini. Kalau waktunya masih ada, masih 3 tahun lagi, tambah 2 tahun lagi, saya pastikan jalan dari Kera itu tembus sampai di Moa kita sambung. Kemudian dari Nyama masuk Poliwu. Poliwu pembuka jalan itu juga jalan provinsi lain. Tapi beta sudah bilang orang Poliwu, kasih 100%, saya ambil alih kewenangan provinsi, saya kerjakan, saya bikin untuk rakyat Maluku Barat. Begitu. Kan dulu kan kampanye sini beta bilang sudah kasih menang Poliwu, situ masuk kampung, situ masuk toh, masuk. Oh yang bicara saya biasa banyak, bicara sedikit bikin banyak. Begitu. Saya bicara banyak bikin sedikit. Jadi beta sudah bilang orang Poliwu, baku dapat mantan kanus dan yang lain-lain, beta bilang sudah, Poliwu ini sedikit saja lah bisa kuncakan 100%. 100% bisa kasih. Bulan dulu atur dia orang tua ini, bikin 100% bulan, bendera naik tinggi-tinggi. Beta dari Tiago lurus Poliwu, lurus Poliwu. Hotmix jalan itu, supaya ketong kasih masuk.
Begitupun Muain. Beta kampanye di Muain, beta bilang terserah don 2, siapapun 100%. Kancing. Tahun 2020 ketong kalah tipis di Muain, tapi saya pernah marah orang Muain. Beta tetap sayang orang Muain. Saya marah. Pasti bang. Jalan lingkar selatan, lingkar utara pasti kita selesaikan supaya Moa ini terbuka. Janji tutang. Itu pasti. Tenang. Kita lanjutkan hotdog, bikin bayar, jalan di Moa. Moa pasti dapat. Kemudian kita dapat informasi bahwa rencana mau Desember resmi gereja kan? Nah, nanti beta kembali jadi bupati tanggal 24. Betul. Kampanye ini selesai tanggal 23. Tanggal 20 beta kampanye di Beta Lembang Meki dengan tim ini akan kampanye di Kisar. Orang bateria bilang dong menang Kisar, besok baru ketong kasih gelap Kisar. Tanggal 20 baru ketong kasih gelap. Tuh yang calon itu saya kepala suara hilang, kepala suara kalah. Ini kepala suara apa Pe? Nah, ini kepala suara merangkap bupati. Bupati 5 tahun, pinilai lanjut 10 tahun. Tapi abis itu saya jadi bupati lagi. Kepala suara ini mati baru ganti. Itu ada, bisa begitu. Saya ganti Bapak. Jadi tanggal 20 ketong kampanye besar. Satu kali kampanye. Satu kali kampanye besar. Rapat umum. Jadi ketong pusatkan di Kisar. Karena calon-calon bupati semua orang Kisar. Betul toh? Ketong bagus pukul dalam kandang kerbau, siapapun tanduk panjang ketong bagus tanduk. Nah, sama-sama hukum kandang jadi ketong bagus tanduk di situ. Tapi doa yang lain takut kampanye besar di Kisar, kemarin su kampanye besar di Moai. Beta itu 500 orang saja, kayaknya 1000 saja kan. Tapi mudah-mudahan dong makin berkurang setelah kampanye ini. Yang kemarin ada balik sudah. Gabung sudah. Beta dengar mau resmi gereja. Kayaknya kita di gereja belum rapi kapan itu? Kapan? Belum toh? Tanggal 24 beta balik beta perintah itu teman-teman kontraktor suruh kerja gratis, kerja. Sudah langsung teman-teman suruh kerja gratis itu sumbangan kasih di situ. Kemudian nanti jalan-jalan dalam kampung ini periode setelah lantik ketemu bicara boleh tuh setelah nanti beta juga badan sakilai datang rumah tua, jangan belum begini yang sakilai. Masa bupati rumah tua di situ jalan tanah bagaimana ini betul boleh kasih aspal sudah. Jadi pasti ketemu. Jadi intinya adalah ketemu ingin bersama-sama sejahtera bersama. Membangun infrastruktur, telepon juga kita bangun 51 titik. Kemarin ada gangguan sedikit belum diaktifasi, ada beberapa titik yang belum jalan. Itu karena masalah di kementerian. Mudah-mudahan Januari ini ketong komunikasi untuk bisa aktifasi. Ada beberapa titik, ada 51 titik yang ketong bangun. Beta minta 82 titik, tetapi baru dapat 51 titik. Ke depan ini ketong dorong terus 82. Kenapa? Karena kalau 82 semua masuk, maka nanti ada di laut pun ketemu kena sinyal bisa ada di laut, sehingga kalau saudara-saudara kita yang nelayan dia mengair lalu tiba-tiba mesin rusak kah, tiba-tiba perahu bocor kah, dia bisa cepat telepon orang di darat sehingga gampang orang datang tolong. Sekarang ini kan ada beberapa titik di laut yang belum dapat signal. Itu yang mau didorong supaya darat, laut semua bisa aman, ketumpung nelayan juga hidup. Kemudian beta juga mau sampaikan bahwa sejak tahun 2021 dan 2022 itu keton setiap tahun menganggarkan beasiswa kepada dokter, tenaga medis dan tenaga keperawatan. Jadi bapak mau anak-anak yang tes di kedokteran lulus, bawa proposalnya datang pemerintah beasiswa. Kemudian mau jadi bidan, mau jadi perawat,
mau jadi menteri, yang kuliah ya, yang S1 ya, S1 atau diploma, datang bawa hasil tesnya sudah lulus, 1 semester sudah ada nilai, bawa datang pemerintah daerah beasiswa sampai selesai. Ini tujuannya supaya ketemu dokter-dokter ini banyak, ketemu bangun puskesmas banyak-banyak, tapi dokter kalau yang ada lalu bagaimana? Jadi dokter dan tenaga medis ketemu bantu untuk beasiswa.